Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apa. Bersama dengan keluarga di rumah di era seperti sekarang ini. Selamat Ibu ucapkan untuk anak-anak yang sudah diterima menjadi siswa-siswi SMP Negeri 1 Ambar tahun pelajaran 2001-2022. Selamat bergabung menjadi keluarga besar SMP Negeri 1 Ambar tercinta. Nah, sebagai awal kegiatan belajar mengajar kalian di SMP Negeri 1 Ambar, anak-anak harus mengikuti kegiatan MPLS. Coba kita lihat di belakang, MPLS itu apa anak-anak? MPLS adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Karena anak-anak kemarin berasal dari SD masing-masing, belum mengenal sekolah yang baru. Makanya awal pembelajaran kalian kali ini diadakan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Meskipun di suasana pandemi seperti ini, tetap MPLS berjalan, tetapi diadakan secara online. Makanya hari ini Ibu tampil secara online ke anak-anak semua. Sebagai awal perjumpaan kita, Ibu mau memperkenalkan diri. Saya buka anak-anak, biar nanti anak-anak ketika berjumpa dengan saya sudah kenal wajahnya seperti apa. Kalau ditutupi seperti ini, mungkin anak-anak lihatnya cuma mata. Sekarang saya buka. Perkenalkan anak-anak, saya Wati Lestari, sebagai tenaga pengajar di SMP Negeri 1 Ambar. Tugas rutin saya adalah mengajar mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Kalau besok untuk kelas 8. Nanti suatu saat anak-anak pasti berjumpa dengan saya. Ditambah lagi anak-anak, selain sebagai guru mata pelajaran IPS, Ibu juga diberi tugas di bidang kepramukaan. Dan kali inilah anak-anak akan mengikuti materi kepramukaan. Nah, bicara tentang pramuka, Ibu yakin anak-anak sudah tidak asing lagi. Karena waktu di sekolah dasar, anak-anak sudah mengikuti kegiatan pramuka. Bahkan secara rutin di Kuaran itu ada kegiatan pesta siaga, nanti naik ke tingkat warja. Ibu yakin di antara anak-anak itu ada yang menjadi juara di pesta siaga. Selamat datang pramuka. Besok kalian yang sudah berprestasi di SD ketika pesta siaga atau lomba-lomba yang lain di bidang kepramukaan, Ibu harap ikut ambil bagian untuk berprestasi di SMP. Nah, sebagai awal materi kepramukaan, Ibu punya sesuatu. Kalian pasti tidak asing lagi. Ibu punya gambar ini. Coba anak-anak lihat. Ini apa anak-anak? Ini adalah lambang gerakan pramuka. Coba siapa yang tahu lambang gerakan pramuka, siapa penciptanya? Ada yang tahu? Coba. Kayaknya ada suara loh. Siapa pencipta lambang gerakan pramuka? Siapa coba? Sunarjo Adipuro, Bu. Oh, ada suara. Sunarjo Adipuro. Ada suara betul anak-anak. Ini lambang gerakan pramuka Indonesia. Nah, sekarang Ibu punya gambar lagi. Coba, ini.
Anak-anak lihat tidak? Lihat coba. Ini siapa coba? Sudah tidak asing lagi anak. Yang sudah biasa mengikuti kegiatan pramuka pasti tidak asing lagi. Coba. Siapa yang bisa jawab? Coba ibu dengarkan. Anak-anak yang kemarin daftar di SMP dengan jalur prestasi yang punya piagam pramuka pasti tahu. Coba ibu dengarkan. Wah, betul anak-anak. Ada yang jawab, ibu dengarin. Namanya adalah Lord Baden-Powell. Tuh. Ibu punya gambar lagi anak-anak. Nih. Kalau ini ibu yakin juga tidak asing lagi untuk anak-anak. Kalau melihat wajahnya itu wajah Indonesia asli. Coba suaranya yang keras, siapa yang tahu? Siapa? Foto di depan, coba siapa yang tahu suaranya yang keras? Ibu ingin dengar suaranya? Siapa? Kurang keras? Saya Bu. Siapa? Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Wah, betul anak-anak pintar sekali. Ada suara Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau adalah Bapak Pramuka Indonesia. Sedangkan yang tadi adalah Bapak Pandu Dunia. Nah, ini awal materi kita hari ini anak-anak, yaitu materi tentang pramuka. Anak-anak bisa langsung pramuka. Sekarang kita lihat sama-sama sekilas materi tentang pramuka, sekilas tentang kepramukaan. Pramuka itu singkatan dari Praja Muda Karana. Artinya adalah orang muda yang suka berkarya. Orang muda yang suka berkarya. Nah, pramuka merupakan sebutan dari anggota gerakan pramuka yang meliputi ada pramuka siaga, ada pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Untuk pramuka siaga, anggotanya yang biasanya berumur 7 sampai 10 tahun. Ini biasanya anak-anak sekolah dasar sampai kelas 4 atau kelas 5. Kemudian pramuka penggalang itu usia 11 sampai 15 tahun. Pramuka penggalang biasanya itu di anak-anak SMP. Nah, anak-anak yang masuk ke sekarang di SMP Negeri 1 Anggal termasuk pramuka penggalang. Kemudian pramuka penegak itu setelah nanti anak-anak melanjutkan ke SLTA, mungkin ada yang ke SMA, mungkin ada yang ke SMK. Itu masuk pramukanya pramuka penegak usia 16 sampai 20 tahun. Berikutnya adalah pramuka pandega. Itu nanti kalau anak-anak melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena kita pramuka sampai perguruan tinggi pun masuk pramuka adat. Sedangkan yang dimaksud kepramukaan adalah proses pendidikan di luar sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya adalah pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Nah, itu tentang istilah pramuka dan kepramukaan. Kemudian kita lihat sekilas tentang sejarah gerakan pramuka. Bicara tentang sejarah gerakan pramuka atau kepanduan di Indonesia itu dimulai sejak zaman kita dijajah oleh Belanda. Jadi kalau kita lihat sejarah, Indonesia kan pernah dijajah Belanda.
Nanti ada nanti anak-anak ketika masuk sekolah ada belajar IPS atau PKN nanti akan lebih mendalam tentang sejarah Indonesia, antara lain ketika kita dijajah oleh bangsa Belanda. Nah, pada tahun 1923 Belanda mendirikan Nasionale. Tulisannya ibu baca tulisannya saja karena ini bahasa Belanda. Nasionale Padvinders Organisasi atau NPO di Bandung, itu tahun 1923. Kemudian di tahun yang sama Belanda juga di Jakarta mendirikan Indonesische Padvinders Organisasi atau ibu ulangi, mendirikan Jong Indonesische Padvinders Organisasi atau JIPO. Nah, tentang sejarah kepramukaan yang lebih mendalam lagi, semoga saja suatu saat kita bisa bertemu atau secara online menjelaskan tentang sejarah kepramukaan atau kepanduan di Indonesia. Kita sekilas saja dulu anak-anak. Kemudian sekarang gerakan pramuka tujuannya apa? Ya, membentuk setiap pramuka untuk apa? Satu, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri, serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara. Memiliki kepedulian terhadap sesama hidup dan alam lingkungan. Jadi tidak hanya kepada manusia, sesama manusia, tapi juga terhadap alam lingkungan. Nanti anak-anak tahu ada di dasar Dharma Pramuka. Ya. Kemudian gerakan pramuka berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Prinsip dasarnya apa saja? Satu, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nomor satu itu. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Berikutnya, peduli terhadap dirinya sendiri. Selain peduli pada orang lain, kita juga harus peduli pada keadaan diri sendiri. Apalagi di zaman sekarang ini anak-anak harus peduli pada diri sendiri. Yang berikutnya, taat kepada kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka itu apa sebenarnya? Kode kehormatan pramuka adalah norma yang berlaku dalam kehidupan pramuka dan menjadi standar tingkah laku pramuka di lingkungan masyarakat. Ada dua jenis kode kehormatan pramuka, yaitu Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Nah, kita bicara tentang penggalang, ada dua kode kehormatannya, yaitu Satya Pramuka itu janji anggota pramuka, sedangkan Dharma Pramuka itu ketentuan moral. Nah, kalau kode kehormatan pramuka penggalang itu ada Trisatya dan Dasa Dharma. Trisatya dan Dasa Dharma. Coba di depan ibu itu ada anak-anak yang sedang mendengarkan. Ibu ingin tanya, coba bunyi dari Trisatya. Coba ke depan sedikit sini. Bicara yang keras. Trisatya itu bunyinya seperti apa? Ayo. Ayo. Ke depan. Trisatya, demi kehormatanku
aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menepati dasar Dharma. Bagus, terima kasih. Ada loh, anak-anak saya yakin di rumah juga langsung Trisatya gitu, bagus. Nah sekarang dasar Dharma Pramuka. Dasa itu 10, berarti ada 10. Ibu minta tolong, ayo anak-anak di depan sini, ayo yang masih di rumah, yang sedang mendengarkan ibu, coba ibu ingin mendengarkan dasar Dharma Pramuka itu isinya apa saja. Coba yang keras maju ke sini, ibu dengarkan di sini, ayo. Ayo silakan. Ayo sini, di depan yang keras. Dasar Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot dan sopan dan ksatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan sabar. 6. Rajin, terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat dan bersahaja. 8. Disiplin, berani dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Bagus sekali. Tepuk tangan. Terima kasih. Anak-anak yang di rumah pasti juga menirukan seperti itu. Bagus sekali. Terima kasih yang sudah menjawab pertanyaan Ibu tentang Trisatya dan Dasa Dharma. Bagus sekali. Untuk penjelasannya lebih lanjut besok kita lakukan ketika kita bertemu ya anak-anak, semoga saja segera dipertemukan. Berikutnya, metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui 1. Pengamalan kode kehormatan pramuka yang tadi sudah disebutkan. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Jadi tidak hanya materi atau hafalan tapi juga melakukan, menolong sesama. Kadang-kadang pramuka juga ikut kerja bakti, peduli sosial dan sebagainya. Kemudian kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi, bertanding. Anak-anak lihat di sebelah saya ini hanya sebagian. Di pramuka juga ada kompetisi. Ini salah satu hasilnya yang terbaru. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Lalu kegiatan yang menarik dan menantang. Biasanya ada menjelajah, anak-anak itu yang paling menantang anak pramuka, menjelajah alam. Alhamdulillah ibu termasuk hobinya menjelajah alam. Bolan-bolan tapi bolan-bolan dalam koridor pramuka. Kemudian adalah kegiatan di alam terbuka, itu yang menarik. Lalu adanya kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan. Lalu penghargaan berupa tanda kecakapan, makanya anak-anak nanti akan lihat anak pramuka biasanya banyak itu badge-nya apa itu sebagai tanda penghargaan. Kemudian satuan terpisah antara putra dan putri. Ya, betul, anak. Nah, kemudian sekilas materi tentang kepramukaan. Lebih lanjut nanti berikutnya besok kalau kita sudah PTM atau belajar secara online. Nah, sekarang anak-anak, ibu punya tamu istimewa, kakak kalian yang ibu minta dengan sangat untuk hadir di sini untuk berkenalan dengan anak-anak semua. Silakan. Sini, punya tamu istimewa, ada yang cantik, ada yang ganteng. Silakan. Nah, ini adalah kakak-kakak kalian yang sudah menjadi alumni tapi alumni yang masih hangat, jadi baru keluar kemarin. Ini yang ganteng, ini yang cantik. Kenapa ibu hadirkan anak-anak ini termasuk wakil dari kakak-kakak kalian yang berprestasi, tetap berprestasi di era pandemi. Meskipun belajarnya online di rumah,
dan harus apa-apa sendiri di rumah, dibantu orang tua kalian hebat, anak-anak, orang tua kalian di masa pandemi ini adalah guru-guru yang hebat. Dan ini antara hasilnya adalah kegiatan pramuka walaupun di era pandemi itu tidak berjalan secara maksimal, tapi mereka masih bisa berprestasi. Tidak bisa berpanjang lebar, saya persilahkan untuk berkenalan sendiri. Coba silahkan yang di sebelah kanan saya, boleh berdiri, dibuka dulu perkenalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Hidayat, alamat dari Desa Pucangan. Saya merupakan alumni dari SMP Negeri 1 Ambal tahun ini. Dan alhamdulillahnya saya diterima di SMA Unggulan Setiarsa Sidoarjo. Terima kasih. Kita perkenalkan yang sebelah kiri yang cantik, silakan Mbak. Jadi Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mima Inah. Kebetulan saya alumni SMP Negeri 1 Ambal tahun ini dan sekarang menjadi siswa di SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo. Nah, ini Ibu hadirkan kakak-kakak kalian yang berprestasi meskipun sekarang sudah menjadi alumni, tapi alumni yang baru saja. Nah, untuk menyemangati kalian. Nah, kita bincang-bincang sedikit dengan kakak kita yang berada di sebelah kanan dulu ya. Nah, Kak Mahmud, selama menjadi siswa SMP Negeri 1 Ambal dalam kegiatan pramuka, coba kakak bisa jelaskan sedikit prestasi apa yang sudah pernah kakak raih. Prestasi kakak pada waktu itu menjadi juara 1 LCTP tingkat Baran dan menjadi peserta pramuka Garuda Penggalan. Nah, menjadi juara 1 LCTP tingkat Baran bersama dengan dua temannya yang lain ya Kak. Siapa temannya? Aziz dan Rahman. Ya, Ibu tidak menghadirkan semua anak karena sekarang eranya pandemi, jadi Ibu hanya memanggil wakilnya saja. Dan ini hasilnya anak-anak, yaitu juara 1. Oh, yang Fani, bentar, keliru. Ini hasilnya anak-anak, yaitu juara 1 PAK LCTP tingkat Kuarang. Alhamdulillah, Ambal insya Allah langganan juara untuk LCTP tingkat Kuarang. Maju di kabupaten ya, wajar ya Kak? Iya Bu. Maju, tapi ranking berapa kemarin? Ranking 7. Oh, ranking 7. Yang diambil 6, ranking 7 anak-anak. Hampir nyaris. Enggak apa-apa, tahun depan anak-anak yang harus bisa bisa menjadi juaranya. Kalau nanti jadi siswa sini ada lomba anak-anak, karena perlu kakak ketahui banyak anak-anak yang juga juara dalam bidang pramuka masuk ke sini Kak. Semoga suatu saat bisa juara 1 ya Kak, yang untuk putra. Selain juara 1 LCTP tingkat Kuarang, Kak Mahmud itu juga kebanggaan SMP Negeri 1 Ambal, terutama pramuka, yaitu dia menjadi pramuka Garuda pertama kali sejak diadakan. Kak Mahmud yang menjadi anggota pramuka Garuda yang merupakan pramuka tertinggi di kelasnya di Penggalang. Coba ciri khas pramuka Garuda itu apa Kak? Pas dulu dilantik. Coba berdiri, Ini anak-anak, ini kayaknya ada lambang Garuda, ya Kak? Ya, ini lambang Garuda. Iya. Coba kita ke depan sedikit biar adik-adik kamu lihat. Ini pramuka Garuda. Ini ada yang sudah dilantik di Kuarjar. Ini ada lambang Garuda dan juga yang lain ini adalah medalinya, gambar Garuda yang merupakan pramuka tertinggi. Ya, alhamdulillah Kak Mahmud hebat. Ayo Kak, kita coba lihat. Selain pramuka Garuda dan juga juara LCTP, Kak Mahmud itu juga alhamdulillah ketika kemarin lulusan termasuk 10 besar. Peringkat berapa Kak? Peringkat 9 Bu. Peringkat 9. Kayaknya satu-satunya anak laki-laki itu. Kenapa ya? Besok harus laki-laki itu bangkit lagi biar 10 besarnya itu laki-laki mendominasi, jangan anak perempuan yang mendominasi terus ya. Harus semangat. Kakak, Ibu juga mengucapkan selamat sudah diterima di SMA Siti Arsa yang merupakan sekolah unggulan dan
anak-anak di sana adalah sekolah yang bebas biaya ya Kak. Semoga saja nanti di sana juga berprestasi di bidang yang Kakak minati. Ada kesan-kesan untuk ketika jadi pramuka Garuda, ketika dilantik jadi pramuka, seleksinya itu yang sulit itu apa Kak? Siapa tahu adik-adik nanti ada yang jadi pramuka Garuda. Menurut Kakak, seleksi yang paling sulit itu harus menguasai salah satu bahasa internasional. Oh, bahasa internasional. Apa yang dulu Kakak tunjukkan pada saat seleksi? Pada saat seleksi yang Kakak tunjukkan memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris. Oh, menggunakan bahasa Inggris. Ya. Secara online atau online ya? Ketika itu masih online semua ya? Online. Ini contoh berprestasi di masa online. Selain itu yang menarik di pramuka Garuda? Yang paling menarik itu sih Bu, bisa membawa orang tua ke Kuarcap mendampingi saya. Oh iya. Kebanggaan tersendiri bagi seorang anak ketika bisa berprestasi disaksikan oleh orang tua anak. Bagus, lanjutkan ya. Sekarang saya pindah ke Kak yang satu lagi, Kak Mutmainah. Coba Kak ceritakan sedikit tentang prestasi yang pernah Kakak raih di bidang kepramukaan. Yang keras Kak. Saya dengan teman saya, Vanessa Lesti Kaniwardani dan Katika Ramadhani, bisa alhamdulillah menjuarai lomba LCTP tingkat kabupaten. Ya. Berarti kalau tingkat kabupaten di Kuaran juara 1 Kak? Iya. Oh iya betul. Tunjukkan Kak. Yang piala Kuaran yang mana, yang kabupaten yang mana? Ini yang Kuaran Iya. juara 1. Iya. Dan ini yang Kuarcap juara 2. Juara 2. Oh iya. Ini yang juara 2, ini yang juara 1 Kak. Adik-adik, anak-anak yang diraih oleh Kak Mutmainah dan kawan-kawan Teguh Putri. LCTP tahun 2020 masih online ya Kak ya. Coba Kak, yang menarik ketika mengikuti LCTP saat itu apa Kak? Kendala sinyal ya Bu. Kendala sinyal, oh iya betul, kendala sinyal. Gimana itu ceritanya? Itu waktu itu listriknya mati Bu, kan pakai Iya. komputer. Jadi Iya. komputernya ikut mati Bu. Oh, Agak iya, coba betul. Padahal waktunya sudah mepet. Mana jauh Bu? Berapa menit lagi tuh kira-kira pas saat itu ya? Udah sampai 10 menit. Ya Allah, terus gimana? Listrik nyala lagi? Iya, nyala lagi. Oh. Dan sekitar 5 menit itu Bu ngisi ulang. Ngisi ulang lagi karena hilang kan? Iya, sekali. Ngisi lagi langsung dikirim. Iya. Dan alhamdulillah itulah anak-anak. Namanya orang sekecil apapun kalau masih ada kesempatan silahkan gunakan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah juara 2 tingkat kabupaten atau Kuarcap. Luar biasa, ibu juga bangga sekali. Anak-anak yang berprestasi ibu yang bangga. Luar biasa. Itu salah satu prestasi Kak Mutmainah dan kawan-kawan di bidang kepramukaan. Selain di bidang kepramukaan, Kak Mutmainah juga berprestasi di bidang akademik. Kemarin kayaknya juga masuk 10 besar ya Kak? Iya Bu. Ranking berapa? 3. Oh, ranking 3, Kak Mahmud 9, Kak Mutmainah ranking 3, alhamdulillah. Dan sama seperti Kak Mahmud, sama-sama diterima di SMA Siti Arsa, SMA unggulan Siti Arsa, dan itu seleksinya cukup ketat anak-anak. Jadi mereka berdua adalah anak-anak yang berprestasi baik di bidang pramuka maupun di bidang akademik. Jadi pramuka itu tidak menghalangi anak-anak untuk berprestasi di bidang akademik. Jangan takut, ikut saja. Justru malah menambah semangat ya Kak ya. Iya Bu. Kira-kira kalau kita ikut pramuka kan senang, banyak teman, banyak ilmu yang kita dapatkan, belajar bersosialisasi dengan masyarakat, belajar tampil di depan umum, gitu kan ya Kak ya. Besok kira-kira kalau di SMA Siti Arsa masih menggeluti pramuka tidak? Insya Allah Bu. Kak Mutmainah? Iya, bagus. Dan ibu tunggu suatu saat prestasi kalian juga di sana, ya. Coba, kayaknya waktunya sudah lumayan panjang. Saya ingin Kak Mahmud dan Kak Mutmainah memberikan semangat atau pesan atau apalah kepada adik-adik yang sebentar lagi masuk tanggal 12 Juli ini sudah masuk Kak, walaupun masih PT
Silakan Kak. Pesan saya untuk adik-adik di rumah, jadilah generasi yang unggul, generasi yang baik, dan generasi yang bermanfaat positif bagi lingkungan masyarakat. Itu pesan dari Kak Mahmud. Kalau Kak Mutmainah coba pesannya kepada adik-adikmu. Pesan saya, jadilah pribadi yang disiplin dalam segala hal, karena karakter disiplin adalah kunci utama dalam keberhasilan. Terima kasih Kak Mahmud. Terima kasih Kak Mutmainah. Sukses selalu ya. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan dimanapun berada. Di sini aja dulu kita closing. Terima kasih anak-anakku sekalian. Inilah materi yang bisa Ibu berikan tentang kepramukaan, sedikit tentang kepramukaan. Dan nanti berdua ini juga yang nanti ada semaput dan sebagainya, mereka berdua yang melakukan, dan juga tadi yang menjawab pertanyaan Ibu itu mereka. Nah, terima kasih untuk anak-anak semua. Sekali lagi selamat yang sudah diterima di SMP Negeri 1 Ambar. Selamat mengikuti MPLS sampai selesai. Dan tetap jaga kesehatan. Kemanapun berada, tetap memakai protokol kesehatan seperti ini. Tadi anak-anak sudah lihat wajah saya, wajah kakak-kakak ini. Terima kasih Kak. Banyak kekurangannya, mohon maaf. Tetap semangat, selalu belajar walaupun online. Dan jaga kesehatan diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Terima kasih. Banyak kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih.